Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang topik-topik yang erat kaitannya dengan dunia bisnis maupun ekonomi secara luas. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita jadikan bahan ulasan yaitu tentang komunikasi yang efektif di dalam bisnis. Kita tahu bahwa komunikasi merupakan sesuatu yang teramat penting, apalagi di dalam dunia bisnis yang memang sangat-sangat dibutuhkan suatu komunikasi dalam bentuk-bentuk yang efektif. Komunikasi yang efektif, utamanya di dalam praktik-praktik bisnis, tentunya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, di mana tujuan dari komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis ini, yang pertama yaitu bahwa komunikasi yang efektif ditujukan salah satunya untuk membangun kepercayaan. Komunikasi, apalagi komunikasi itu bisa berlangsung secara efektif, akan dapat memunculkan suatu kepercayaan. Karena jika seseorang pelaku bisnis mampu untuk mendengarkan orang lain, maka orang lain tersebut, mitra bicara tersebut, juga akan dapat memberikan kepercayaannya kepada kita, kepada seseorang yang mampu berkomunikasi secara efektif. Itu adalah tujuan yang pertama dari komunikasi yang efektif dalam suatu bisnis. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu bahwa komunikasi yang efektif di dalam bisnis ini juga akan dapat meningkatkan soliditas. Dengan komunikasi yang efektif, tentunya akan menciptakan suasana yang harmonis dan juga sekaligus meningkatkan soliditas tim. Dengan begitu, semua yang terlibat di dalam suatu entitas bisnis akan merasakan kedekatan yang lebih antara satu dengan yang lain. Suasana semacam inilah yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dari tim, yang mana ini juga akan dapat diterapkan di dalam aktivitas keseharian atas seluruh anggota entitas bisnis. Ini adalah tujuan yang kedua. Kemudian tujuan berikutnya dari adanya komunikasi yang efektif di dalam bisnis, yaitu dalam rangka mencegah dan juga mengatasi berbagai persoalan. Jika suatu tim, jika suatu entitas bisnis mampu membangun komunikasi yang efektif, maka tentunya akan dapat mencegah
bahkan bisa mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Sehingga pada akhirnya dengan kondisi tersebut tidak akan memicu munculnya permasalahan ataupun konflik. Dengan dipahaminya berbagai penyebab dari suatu permasalahan, maka dengan sendirinya permasalahan yang ada akan dapat teratasi, utamanya dengan adanya komunikasi yang efektif. Kemudian tujuan yang keempat, yaitu bahwa dengan komunikasi yang efektif, maka di dalam suatu entitas bisnis akan lebih mudah dalam menyampaikan berbagai arahan secara lebih baik. Ketika entitas bisnis memiliki kemampuan yang baik dalam menjalin komunikasi yang efektif, maka tentunya akan lebih mudah pula untuk menyampaikan berbagai harapan yang diinginkan. Jika komunikasi mengalami suatu hambatan tertentu, tentunya pula akan menjadi sulit untuk menyampaikan berbagai harapan yang ada, utamanya kepada pihak lain. Atau justru malah bisa menyebabkan salah pengertian dari apa yang ingin disampaikan. Dengan arahan yang jelas, maka tidak akan muncul berbagai kebingungan karena kesalahan dalam berkomunikasi. Intinya, di dalam komunikasi yang efektif, disitulah terdapat jalan yang lebih mudah untuk menyampaikan berbagai arahan dari berbagai harapan yang ada. Nah, oleh karena itu, di dalam membangun suatu komunikasi yang efektif, tentu saja ada beberapa hal yang perlu mendapatkan titik perhatian dari suatu entitas bisnis. Hal-hal apa saja yang mestinya harus diperhatikan oleh entitas bisnis manakala akan membangun suatu komunikasi yang efektif? Yang pertama, yaitu mereka-mereka yang terlibat di dalam suatu bisnis harus menerapkan prinsip tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini nampaknya sederhana, namun ini begitu pentingnya. Tidak ada seorang pun yang akan merasakan senang manakala orang tersebut sedang berbicara, tetapi ada pihak lain, ada orang lain yang mencoba memotongnya. Orang ataupun pihak lain yang memotong pembicaraan orang lain sejatinya telah menandakan bahwa orang tersebut dapat dikatakan belum memiliki kemampuan yang baik dalam membangun komunikasi
secara baik. Sehingga disinilah menjadi penting untuk dipahami bahwa ada kalanya kita menjadi pendengar yang baik. Dan ada kalanya pula kita menjadi pembicara yang baik. Ini hal pertama yang harus diperhatikan dalam membangun komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah penggunaan gaya bahasa. Ini sangat penting. Karena di dalam komunikasi yang efektif, seseorang harus mampu menyesuaikan gaya bahasa yang digunakannya. Harus memandang dengan siapa mitra bicaranya saat itu. Ada kalanya harus menggunakan gaya bahasa formal ataupun sedikit formal. Dan ada kalanya pula harus menggunakan gaya bahasa yang non formal. Lantas yang harus diperhatikan pula dalam membangun komunikasi yang efektif adalah penguasaan materi. Sebelum membangun komunikasi dengan mitra bicara, haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa kita menguasai materi yang ingin dibicarakan. Sehingga akan ada kesinambungan antara kita dengan mitra bicara kita. Tentunya komunikasi akan lebih intens jika kita memahami topik dari pembicaraan yang ada. Nah, salah satu penguasaan materi itu adalah kita akan memberikan respon yang tentunya juga relevan. Nah, di dalam komunikasi yang efektif di dalam bisnis, tentunya hal yang paling mendasar adalah pertanyaan tentang bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif ini di dalam dunia bisnis. Cara yang pertama, mungkin ini sederhana, yaitu mendengarkan mitra bicara. Kita tahu bahwa semua orang diperbolehkan untuk menyampaikan suatu pendapat. Dan kita juga harus tahu, kalau kita boleh menyampaikan pendapat, tentu orang lain pun sama. Mereka juga boleh dan sah-sah saja menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itulah, mendengarkan mitra bicara pun menjadi sesuatu yang penting. Sikap untuk mau mendengarkan orang lain sangat-sangat dibutuhkan manakala berada pada suatu lingkungan. Utamanya adalah lingkungan bisnis. Lantas cara yang kedua dalam membangun komunikasi yang efektif adalah mengkombinasikan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal.
Komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal, apalagi itu dilakukan pada saat yang bersamaan, itu ternyata sangat dibutuhkan dalam rangka menciptakan komunikasi yang efektif. Gerakan-gerakan nonverbal seperti misalnya menganggukkan kepala atau tersenyum saja, walaupun sangat sederhana, ini dapat menciptakan suasana komunikasi yang lebih komunikatif. Apalagi kalau ditambah dengan gerakan-gerakan verbal melalui penyampaian informasi ataupun tanggapan-tanggapan secara jelas. Tentu ini akan jauh lebih baik lagi. Ini adalah cara yang kedua. Kombinasikan antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kemudian yang ketiga, yaitu mengambil respon yang positif. Salah satunya dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang relevan. Kita semua paham bahwa di dalam komunikasi, tanggapan dari pihak lain juga sangat penting. Dan tanggapan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Khususnya jika terdapat pernyataan-pernyataan yang belum jelas ataupun belum dapat dimengerti sepenuhnya. Dengan mengajukan berbagai pertanyaan ini ataupun respon yang baik, tentunya kita akan dianggap sebagai pendengar yang baik pula. Itu adalah yang ketiga. Lantas cara yang keempat untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif adalah dengan menyampaikan berbagai informasi sejelas mungkin. Ini sangat penting, terutama agar tidak menimbulkan kesalahtaafsiran dari pihak lain. Dengan penjelasan yang gamblang dan juga akurat, tentu ini akan membuat mitra bicara kita akan lebih memahami tentang maksud dari yang kita sampaikan. Ini menjadi sangat krusial, mengingat kesalahtaafsiran ini bisa jadi akan menimbulkan apa yang disebut dengan kesalahpahaman. Yang mana kesalahpahaman ini manakala terus dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin suatu ketika akan menimbulkan konflik. Dan kita tentu semua tahu, di dalam bisnis, konflik haruslah diminimalisasi. Bisnis sangat membutuhkan apa yang disebut dengan keselarasan, kesaling mengertian, kesepahaman, dan lain sebagainya yang bernuansa positif. Manakala konflik ini terjadi, tentu untuk mengembalikan ke keadaan semula manakala belum terjadi konflik, membutuhkan energi tersendiri. Bahkan bisa jadi juga membutuhkan biaya yang mungkin saja
tidak sedikit. Demikian pembahasan kita tentang komunikasi yang efektif di dalam bisnis ini. Mudah-mudahan ini akan semakin memperluas cakrawala pemahaman kita tentang dunia bisnis yang begitu luasnya ini. Jangan lupa ikuti tayangan-tayangan sesi berikutnya, masih membahas tentang berbagai hal seputar bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.